Baik sobat bunku, kita coba lihat ya perkembangan pengisolatan atau pemancingan jamur trichoderma ya. Ya, ini medianya menggunakan nasi sisa yang saya masukkan ke dalam bambu ini ya. Ini sudah sekitar 4 hari. Kita coba lihat ya. Saja ya kita buka penampakannya seperti apa. Mudah-mudahan banyak ya, berwarna-warni spora jamur yang kita dapatkan. Nah seperti ini sobat bunku, ada yang hijau abu-abu, ada yang abu-abu, masih ada yang kuning seperti ini. Ini berarti belum maksimal ya, kita taruh lagi sekitar 2 hari lagi, langsung kita tutup ya. Mudah-mudahan 2 hari atau 3 hari lagi warnanya bisa bagus. Tapi melihat perkembangannya, sporanya bagus-bagus ya, tidak busuk gitu ya, tidak basah. Biasanya ada yang basah, jadi ini masih normal, mungkin karena kurang hari aja ya, jadi mereka masih berproses. Oke sobat bunku, langsung saja kita tutup kembali. Kita kubur lagi ke bawah pohon pisang tadi ya, karena biasanya itu seminggu, ini baru 4 hari. Tadi di sini. Baik sobat tunggu, kita tunggu sampai 2 hari lagi ya, atau 3 hari lagi baru kita ambil apakah sudah maksimal atau belum. Kalaupun belum maksimal berarti selesai untuk pemeraman atau pengisolatan itu seminggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu tentunya. Jumpa kembali di channel Sobat Kebun 14 bersama semangat. Salam petani Indonesia, salam organik. Baik sobat kebunku, sudah lama ya saya tidak ngevlog seperti ini, tidak menampakkan diri. Siapa tahu sobat kebun ada yang kangen ya dengan muka saya yang nyebelin, ngeselin, bikin bete. Pokoknya nggak ada bagus-bagusnya ya, tapi harus tetap kita syukuri. Dan terima kasih juga kepada sobat kebun saya ucapkan yang selama ini tetap mendukung, tetap setia untuk menonton video-video yang mungkin banyak kekurangan ya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada sobat kebun ya. Oke sobat kebunku, dalam video kita kali ini kita akan meneruskan video kemarin ya. Nih, video tentang pengisolatan fungi ya, atau jamur. Rencana sih pengennya sih trichoderma gitu ya, pengisolatan fungi trichoderma. Yang kita gunakan bahannya itu nasi sisa, kemudian kita taruh di ruas bambu sekitar 2 ruas ya, kemudian kita belah 2 bambunya, lalu kita masukkan nasinya, kemudian kita ikat, lalu kita kubur di bawah pohon pisang ya. Itu ya, bagusnya sih di bawah pohon atau rumpun bambu ya, tapi karena adanya pohon pisang tidak ada salahnya kita belajar fungi ya, baik itu trichoderma, gliocladium, kemudian mycorrhiza atau IMO ya. Pokoknya secara otodidak. Karena apa? Karena secara otodidak pun kalau kita yakin dan benar cara pengisolatannya itu, insya Allah ya, bahwa jamur atau fungi yang kita dapatkan itu merupakan trichoderma atau fungi-fungi baik lainnya. Karena pernah saya mendengar atau membaca bahwa pengisolatan yang dilakukan oleh bukan ahlinya, dalam hal ini mungkin profesor atau mereka yang ahli di bidangnya, terutama di bidang perjamuran, itu merupakan mimpi di siang bolong atau mungkin hanya halusinasi. Tapi menurut saya enggak ya. Karena apa? Karena kita sekarang di zaman canggih, ada internet, ada segala macam, bahkan kita bisa ketemu dengan guru dan ahlinya ya. Jadi kita bisa belajar pertama dari fisik dan bentuk, lalu cara pengisolatan, kemudian sifatnya. Nah, kalau kita melakukannya secara SOP dengan benar, dengan ketentuan-ketentuan tertentu, insya Allah ya, karena itu tadi bahwa sifat, bentuk, serta dampak atau misalkan hasilnya itu bagus, nah itulah berarti fungi atau jamur yang kita hasilkan merupakan trichoderma atau agen hayati
lainnya ya. Pokoknya jangan takut untuk mencoba, yang penting standar SOP-nya harus dijalankan ya, misalkan dengan menggunakan sarung tangan, lalu dengan masker. Jadi kata mereka itu bahwa harus ada pendamping minimal ya, pendamping, kemudian di lab juga. Nah kalau kita jangankan biaya lab ya, biaya beli pupuk subsidi aja mungkin sulit ya, apa saya saja ya. Oke sobat bungku, jadi jangan takut untuk mencoba, jangan terbawa konspirasi seperti itu ya, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa untuk selatan Agen Hayati itu dicoba saja, kemudian dilakukan secara SOP, misalkan jaga kesehatan, lalu tempatnya atau lokasinya itu di mana untuk kita mengisolatnya, seperti itu ya. Jadi sekali lagi sobat bungku, bahwa untuk pengisolatan itu harus dicoba. Kenapa? Karena teman saya bahkan ada yang menggunakan drum besar, dia langsung ngambil seresah dari hutan atau dari rumpun bambu, kemudian dia ternak di situ trichoderma, dan hasilnya juga bagus ya. Setelah diuji di lab daerah sana, daerah beliau itu, ternyata memang trichoderma sp, bahkan fungi-fungi baik lain juga ada seperti glio, kemudian arzianum, pokoknya lengkap. Hanya di drupterilannya pun itu mungkin diragukan ya, kalau menurut para ahli dan ilmuwan serta orang-orang yang berpendidikan. Tunggu, jangan ragu ya, ingat lab kita adalah tanaman. Jika diaplikasikan ke tanaman ternyata memang bagus dan tidak merugikan tanaman atau tidak membunuh tanaman, itu jelas. Yang penting bentuknya, sifatnya, karakternya, lalu warnanya juga, pokoknya itu ya yang dinamakan dengan fungi. Jadi sobat gunung, dalam video kita kali ini kita akan belajar untuk mengenal trichoderma dan aspergillus. Jadi itu aja dua ya, jadi jangan sampai terbalik di sini, mana aspergillus, mana trichoderma sp ya. Sebetulnya sama-sama menguntungkan ya untuk tanaman, tapi kalau aspergillus itu membahayakan bagi manusia, dan aspergillus itu biasanya untuk dekomposer ya. Kalau trichoderma kan itu untuk pencegahan serta melawan atau menanggulangi jamur patogen, seperti itu biasanya. Oke sobat bungku, langsung aja ya kita cek beberapa jamur yang ada di meja ini ya. Sengaja saya mengumpulkan nasi sisa, kemudian kentang, lalu jagung ya. Jadi oke sobat bungku, langsung aja kita lihat dan kita kenali satu persatu. Mudah-mudahan ada ya fungi yang kita inginkan. Baik sobat kebunku, langsung saja ya kita buka satu persatu koleksi jamur-jamur kita ya. Ini semua menggunakan nasi sisa ya untuk bahan pengisolatannya. Warnanya cukup beragam, diselimuti hipa-hipa putih ya, baik itu yang hijau muda, abu-abu, kemudian ada yang oranye juga, ada yang kuning juga, tapi kuning kurang ya, kurang banyak. Nah seperti ini cukup beragam ya, tapi tidak ada yang berwarna hitam, ada yang coklat, abu-abu tua, kemudian orange ya. Nah, seperti ini orange merupakan jamur oncom biasanya, dan ini merupakan trichoderma yang berwarna hijau tua yang saya sudah pisahkan atau sudah saya perbanyak ya. Hijau tua kebiruan, nah seperti ini, nampak kok. Ini merupakan trichoderma ya, udah saya perbanyak. Cukup cantik ya warnanya ya, hijau tua kebiruan. Ini pengisolatannya saya menggunakan nasi sisa yang saya pendam di bawah rumpun bambu waktu itu ya. Ini sudah saya kurung terpisah. Baik sobat gunung, lanjut ya. Nah ini kita buka yang wadah ini ya. Nah masih cukup beragam, hijau, merah juga ada, coklat, biru abu-abu, kemudian kuning ya. Nah, ini dominan kayaknya aspergillus, karena nasi sisanya saya biarkan, tidak saya isolatkan di alam ya. Tuh, ini yang abu-abu biru tua, ini sepertinya insya Allah arzianum ya. Nah kalau yang hijau muda seperti ini mungkin aspergillus ya. Aspergillus juga jenisnya banyak ya, dari mulai aspergillus niger, kemudian Flavus, lalu oriza ya. Itu merupakan nama-nama jenis jamur aspergillus, tapi bagus untuk pertanian, hanya saja sangat bahaya untuk manusia ya. Nah seperti ini trichoderma yang berwarna hijau ketuaan ya, mendekati biru.
Jadi sobat kebunku, kita harus bisa membedakan mana Aspergillus dan mana Trichoderma, walaupun warnanya itu sama ya, hijau. Tapi kalau misalkan Aspergillus itu lebih ke yang hijau muda ya. Nah itu Aspergillus. Jadi sobat kebunku, Trichoderma kita supaya lebih yakin itu harus pengisolatannya itu harus di habitatnya, berarti di bawah rumpun bambu, di bawah pohon-pohon besar, atau bisa di bawah pohon pis, tanah-tanah yang subur. Nah insya Allah disitulah habitat dari Trichoderma itu berada ya. Kemudian Punggilio ataupun BPR juga banyak kalau di daerah yang atau di tanah yang subur ya. Jadi kalau misalkan nasi kita biarkan saja ya, spora-spora itu pasti muncul ya seperti ini. Nah ini juga lagi proses nih ya, ini banyak sekali hipanya ya. Bisa saja ini glio ya, kalau misalkan dari warna kuning ke kemudian bermutasi ke hijau itu Gliocladium, tapi hanya hijaunya hijau muda ya itu kemungkinan Aspergillus seperti ini ya. Karena biasanya nasi sisa yang kita biarkan, kita taruh aja itu pasti banyak ya. Dominan untuk jamur oncom yang berwarna oranye itu juga cukup bagus ya untuk kita jadikan dekomposer seperti Aspergillus ya, IMO lah. Pokoknya jamur-jamur seperti ini kalau kita ragu atau kita tidak yakin apa Tricho apa Glio, lebih baik kita bikin IMO aja semua ya, semuanya bermanfaat. Jadi sekali lagi sobat kebunku, untuk masalah jamur ya itu harus membedakan sedikit ya, minimal dari fisik, kemudian warna, kemudian baunya juga kita perhatikan. Terutama yang membedakan itu dari warna ya. Untuk yang warna hijau tua kebiruan itu Tricho, kemudian yang hijau muda itu Aspergillus, kemudian ada yang coklat, ada yang merah, itu merupakan jenis ini Aspergillus niger juga ada, kemudian yang biru abu-abu itu kemungkinan Arzianum ya. Untuk yang Glio berarti biasanya itu warnanya dari kuning bermutasi ke hijau, itulah yang namanya Gliocladium. Dan yang menentukan juga adalah tempat pengisolatan ya. Jadi nasi sisa kita taruh aja seperti saya bilang tadi, itu pasti banyak tumbuh spora-spora. Nah disitulah kita harus bisa membedakan mana Tricho, mana Glio, mana Aspergillus. Jadi sobat kebunku, sekali lagi ya, untuk belajar tentang jamur atau fungi, terutama Trichoderma dan jenis-jenis agen hayati lainnya, kita harus mengenal pertama dari warna. Kita harus bisa bedakan, kemudian dari sifat, bentuk karakter, bau ya, baunya itu bau tape atau bau fermentasi, semriwing, wangi dan tidak busuk ya. Nah seperti ini juga yang saya sudah inkubasi dengan menutup rapat ya. Nah ini merupakan jamur Gliocladium, dia dari kuning kemudian masih berproses ke warna hijau, dan ini saya isolatkan dengan menggunakan bahan dari nanas ya. Jamur-jamur ini bisa bertahan hidup di pH yang mendekati asam ya, yaitu 5,5. Kemudian jika terlalu asam, mereka akan membentuk hipa yang dinamakan dengan Chlamydospora ya. Jadi mereka melakukan perlindungan dengan membentuk hipa-hipa. Jadi itulah sobat kebunku tentang perjamuran ya. Jadi kita harus bisa membedakan, yang pertama mana Trichoderma dan mana Aspergillus, itu aja dulu dua ya. Untuk kelanjutannya nanti di video berikutnya. Oke sobat kebunku, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.